Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info serta kita akan motivasi sampai market turun seperti ini nggak disangka, tapi kalian nggak usah khawatir. Dalam dunia kripto naik turun itu hal yang biasa saja. Turun cepat maka naik juga akan cepat. Ini adalah game murni yang sewaktu-waktu market ada bandingan. Tapi Mas Bro yakin arahnya tetap akan ke atas. Hari ini kripto kena serangan dua rodal, yaitu Bitcoin dominannya naik kembali, BTC ETH koreksi, maka altcoin semua longsor ya. Tapi yang penting kita main koin bukan yang koin berpotensi rupul ataupun scam. Kita sudah rekomendasikan koin-koin yang bagus, nggak boleh ngasal dalam bermain kripto. Dan tentunya kita siap dengan kondisi penurunan apapun. Jangankan turun 10%, turun 50% pun dalam meme coin, 50% pun dalam meme coin itu hal yang masih normal, wajar-wajar saja. Cuannya besar di altcoin, juga risikonya ketika turun besar. Arah masih posisi bukan bear market, posisi trennya tren naik, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Nggak usah perlu bingung sebelum kita untung ya. Oke, langsung saya akan bahas di sini, tetapi tetap Mas Bro infokan, kasih pengertian, Mas Bro memberikan peringatan bahwa dalam bermain kripto itu berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa habis-habisan mendadak, dan market ini lagi kejem, bantingan nggak karuan. Ya, kalau turun juga kayak gini kondisinya nowhere ya, tapi kalau nanti naik juga cuannya nggak ngotak. Kalau dilihat dari fear and greed-nya juga 63 ya, normal, sebetulnya nggak ada masalah. All season index-nya 41, belum sampai ke 80, masih kondisi aman. Ini semua game manipulasi yang sangat kejam. Ini permainan kripto nggak kayak dulu, bantingannya kasar banget ya. Memang di sini ketika ambil untung terutama di Ethereum yang dari tahun 2021 selama 4 tahun ini baru menyentuh ATH-nya ya, baru menyentuh ATH-nya. Dan sekarang mungkin ambil untung koreksi ya, koreksi dulu sebelum terbang kembali. Dihantam yang pertama adalah market cap BTC dominannya melonjak lagi 0,12 sampai 0,24 ya. Ini kejem banget, market cap dominannya juga masih nguat saja, belum terjun. Tentunya kita sabar. Dan yang terjadi sebetulnya market cap dominan ini arahnya sudah ke bawah, akan tetapi suatu saat ini akan terjadi seperti ini. Kalian harus siap, apalagi yang pemula. Ini bull trap dalam BTC-D-nya membuat panik retail pada CL, cut loss. Nanti tahu-tahu kita dimanipulasi, BTC-D-nya terjun ke bawah, tahu-tahu all season dimulai dan altcoin pada terbang. Itu bisa terjadi. Yang pertama, hantaman dari market cap BTC-nya dikatakan ini adalah bull trap, membuat panik retail, dan mungkin sebelum terjun bebas inilah di bull trap dulu untuk retail pada panik. Yang keduanya adalah BTC-nya lagi koreksi,
ETH-nya koreksi, BTC koreksi 4,33% dalam 1 minggu, 0,94 dalam 24 jam, dan cukup lumayan juga koreksinya sampai 8% dalam 24 jam itu 8% untuk ETH. Maka altcoin tentunya banyak longsor, hal yang biasa saja. Dan ini penurunan bukan hanya PP ya, semua turun. XRP terjun 9% dalam 1 minggu dan 3% dalam 24 jam. BNB juga yang biasanya anteng-anteng saja ikut terjun, tapi BNB dalam 1 minggunya masih cuan lumayan ya. Dogecoin terjun sampai 20% ini dalam 1 minggu, 10% dalam 24 jam. Ya inilah kripto harus siap seperti ini, tapi bukan kondisi seperti ini kita mati, scam ataupun rubul, enggak. Sebetulnya yang saya sudah amati sejak lama itu, market sejak adanya ETF support itu mereka kontrol, mau di pump and dump dengan manipulasi pasar yang namanya membuat panik retail dan retail cabut, kemudian mereka masuk kembali ambil harga murah, terbang kembali, retail dipancing lagi harga atas. Ya, jadi nggak ada perang, nggak ada MTGOX, nggak ada Jerman jual BTC, nggak ada yang aneh-aneh. Ya bantingan ya bantingan saja. Makanya kalau kadang-kadang ada perang jadi crash, itu memang bom bisa jual beli market, bisa jual beli kripto kemudian dibanting turun. Yang bikin turun itu kan mereka well paus itu, yang namanya perang itu ya hanya dikambing hitamkan saja. Kalau nggak ada perang yang dikambing hitamkan, apa MTGOX Jepang aja susahnya banget untuk mencairkan yang kena hack dulu, passwordnya aja udah pada lupa. Dan di Jepang itu sangat ketat sekali, ngambil uang sendiri aja ketat, apalagi uang yang begituan. Itu selalu di food seperti itu karena nggak ada gorengan yang lain. Kalau nggak Jerman jual BTC, ya kenapa nggak jual ETH? Karena di sana Jerman kayaknya nggak punya ETH, jadi nggak bisa ngebut ETH mau dijual jutaan koin. Jadi ya santai aja, namanya market, kita ngikut market, bukan market ngikut kita. Mau gimana lagi? Turun ya masih wajar, 5%, 7% dalam kripto. Yang turun 40% aja bisa bangkit lagi. Si Inu turun 9%. Kita lihat PP, koin yang selalu saya bahas. PP turun cuma 1,9% saja dalam 1 minggu. PP itu seminggu itu turun cuma nggak ada sampai 1%. Coba kita mau nangis gimana? PP aja turun 1,59%, nggak sampai 2% dalam 1 minggu. Ya memang 11% dalam 24 jam, karena kemarin sempat naik sampai 21%. Ya masih dalam permainan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Mudah-mudahan nanti pump kembali ya. Kita harus tetap sabar, tetap yakin dunia kripto memang seperti ini ya. Kita akan lihat TA-nya ini sebetulnya ya kita nggak bisa menunggu September dengan adanya pemangkasan suku bunga. Kalau TA-nya masih positif, arahnya ke atas. Di dalam daily-nya ini kan selalu turun di hijau, naik di merah. Cuma merah itu ada yang naik dari sini, ada yang dari sini. Ini mungkin dari sini nih, yang posisi yang tipis ini nanti. Ini kan order jualnya, sell-nya itu udah kejual semua. Jadi ibarat ini tuh order sell, resisten tuh order sell ini akan kejual habis karena sudah turun pada jualan. Ini nanti tipis banget ke sini nih. Bisa jebol melalui sini, baru pump gila-gilaan itu antaranya mulai Septemberan, mulai September. Dan memang kalau sudah diatur alam September pas pemangkasan suku bunga juga infonya,
pas ini order sell Agustus ini juga habis, mudah-mudahan langsung pam ke sana. Oke, semangat, yakin ya, harus semangat, arahnya akan ke atas bukan kemana-mana. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Kita harus yakin, sabar, naik turun juga masih hal yang wajar saja. Apalagi PP cuma turun 1% dalam 1 minggu. Memang 11% dalam satu hari. Kemarin habis naik sampai 21%, kemudian ini dibanting lagi. Ya kita sabar lah, mau ngapain lagi ya. Yang penting arahnya ke atas, kita sabar akan jadi pemenang selama kita bermain spot, nggak main future ya. Kemarin yang main future, saya yakin hari ini nanti ada info siang mungkin miliaran dolar yang kena likuidasi, dibabat habis, atas bawah dimakan semua sama si bandar ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, jangan galau. Rezeki nggak akan kemana, sampai akhir tahun arahnya akan ke atas. Semangat, semangat, merdeka, merdeka, merdeka. Itu jangan nangis di pojokan ya. Itu aja, tetap dia riset sendiri ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Riset mandiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, sangat berbahaya sekali. Ya, bisa kere mendadak seperti ini. Bisa cuan juga mendadak ya. Yang penting kita laki-laki harus kuat mental ya, harus bermental baja dalam bermain kripto ya. Tetap Dior ya, saya ingatkan, riset sendiri. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing, dan dasar warning dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna dimiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap jos.